ketika tumpah dari kedua mata Ayu dan sang adik yang akan ditinggal oleh orang tuanya cukup lama. Dan di saat Ayu dan keluarganya tengah mengharu biru, pemirsa, entah mengapa sang suami yang menghilang, Angie, tiba-tiba muncul dan buka suara. Nah, pemirsa, berikut kisahnya. Rabu 25 September 2013 boleh jadi akan menjadi hari yang akan diingat oleh keluarga Ayu Ting Ting. Karena pada hari tersebut kedua orang tua Ayu, yakni Abdul Rozak dan Umi Kulsum, pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Kepergian keduanya ke Tanah Suci boleh jadi merupakan momen terberat dalam sejarah keluarga mereka. Pasalnya, momen ini merupakan perpisahan paling lama dan paling jauh antara mereka dengan kedua putrinya Ayu Ting Ting dan Syifa. Di luar itu, masalah rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Angie pun belum berakhir. Hal ini terasa karena Angie tak juga nampak saat kedua mertuanya itu akan berangkat. Berbagai persoalan itu tentu membebani Abdul Rozak dan Umi Kulsum sejak berada di kediaman mereka yang terletak di daerah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pemirsa Gospot, selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ini kebetulan kedua orang tua saya insya Allah berangkat menjalankan ibadah haji. Doain mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan, diberikan kesehatan. Pokoknya ikutin terus ya. Saya minta doa restunya. Makasih. Setelah berpamitan dengan keluarga, Abdul Rozak dan Umi Kulsum pun beranjak keluar dari kediaman mereka dan berpamitan dengan sejumlah kerabat dan tetangga. Di kesempatan itu, untayan doa dan ritual dilakukan untuk melepas kepergian kedua orang tua Ayu. Perpisahan ini tentu saja terasa berat, terlebih untuk Syifa yang selama ini tak pernah berpisah dari kedua orang tuanya. Silakan Bang Ojak dan Bu Kulsum langkahkan kedua kaki kita dan tidak lagi ragu dan tidak lagi khawatir terhadap apa yang kita tinggalkan. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bang Ojak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fadal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Saya berharapnya semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, itu aja yang saya harapin. Diberikan kesehatan. Kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Perpisahan tersebut tidak hanya berat bagi Syifa dan Ayu, sebab Abdul Rozak pun terlihat menitikkan air mata saat Syifa tergugu histeris. Untunglah Ayu sebagai anak sulung mampu menenteramkan hati ayahnya. Dua-duanya si Ayu sama Syifa, tapi dengan semua ini ayah sudah pasrah sama Allah, serahkan aja semua, percayakan sama Allah, biar anak-anak ayah bisa dijaga, dan juga ayah bisa kesehatan keselamatan. Insya Allah dia bisa jaga diri, enak ya, biar pada sehat Syifa dan Ayu. Insya Allah semuanya lancar, semuanya sehat, baiknya di sini maupun ayah sama ibu yang berangkat ke sana. Kuatlah insya Allah, harus kuat. Harus kuat, doain aja mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya. Keberangkatan orang tua menunaikan ibadah haji adalah hal yang paling diinginkan Ayu sekarang. Hal ini tak lain untuk membayar insiden tahun lalu ketika kedua orang tuanya gagal menunaikan ibadah haji. Namun keinginan ini tentu ada konsekuensinya, yaitu perpisahan dengan kedua orang tua. Satu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya adalah perpisahan itu justru terjadi saat Ayu harus bergulat dengan persoalan rumah tangganya sendiri. Iya. Ada yang berbeda nggak sih? Kalau beda sih pasti iya gitu. Tapi saya senang. Saya bersyukurnya orang tua saya bisa berangkat tahun ini. Itu rezeki banget lah. Jadi ya nggak apa-apa walaupun lebaran di sini cuma. Tapi kan di sini banyak keluarga besar gitu. Jadi saya nggak bakal berdua-dua doang sama saya. Maunya tahu apa enggak? Terserah, ayo saya balikin, maunya tahu atau enggak. Ayo, agak kecewa nggak sih waktu kemarin acara tidak datang, sekarang juga ngantor nggak datang, kecewa ya? Ketawa aja. Kan ini wajar lah. Jawabnya ketawa aja. Ayo ada doa dari abang, semoga mendapatkan doa dari siapa? Persoalan rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro Hendarso suaminya memang menyeruak tak lama setelah pernikahan mereka tanggal 4 Juli 2013 silam. Bahkan sejak awal Agustus, pasangan ini sudah tak pernah lagi terlihat tampil berdua. Hal ini berbeda dengan saat mereka belum menikah, di mana kemesraan kental terasa saat mereka tampil berdua. Situasi ini memicu spekulasi soal keretakan rumah tangga keduanya.
Spekulasi tersebut diikuti dengan kabar simpang siur tentang keberadaan Angie, termasuk saat tidak hadir dalam pengajian Walimatus Safar yang digelar mertuanya pada hari Senin kemarin. Itu kalau kemarin kan acara selamatan orang tua Ayu untuk berangkat itu, kenapa sih lu sendiri kenapa nggak datang? Tadi Angie sudah tidak saya bisa jawab. Enggak bisa jawab itu bisa. Sebenarnya saya nggak ada buat apa kabur, nggak bertanggung jawab. Saya tetap di rumah, nggak kemana-mana. Paling keluar juga aktivitas saya sehari-hari. Setelahnya saya pulang ke rumah, ya udah aktivitas biasa. Ya jadi saya agak-agak sedikit gimana ngedengar beritanya sebenarnya. Jadi mungkin disinilah pelurusan yang selama ini keluar di media-media infotainment, bahwa statement media-media sebelumnya si Angie seperti itu gitu. Tapi sekarang ini si Angie bilang dia ada di sini dan dia ada buat kalian juga, maksudnya buat dia ngomong ini ya sebenarnya. Kabar tidak bertanggung jawab terhadap istri dan calon anaknya tentu ditepis oleh putra mantan Kapolri itu. Selain bisa menjatuhkan kredibilitasnya, kabar itu pun juga dianggap bertentangan dengan fakta sebenarnya. Kalau kabar mengenai hubungan saya sama Ayu, ya sejauh ini sih saya sama Ayu masih berhubungan sebagai suami istri. Ya masih baik-baik saja. Jadi buat teman-teman media semuanya, ya saya cuma minta satu sih, ya mohon doanya juga lah buat kalian agar ya dikasih jalan yang terbaik aja buat ini semua. Entah apa maksud klarifikasi yang disampaikan oleh Angie selain tangkisan membabi buta tentang kabar-kabar sumbang seputar rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting. Bahkan saat ditanyakan soal apakah ia pernah mendampingi Ayu saat memeriksakan kehamilannya, Angie tak mau menjawab dan bergegas pergi. Kalau soal kehamilan Ayu, ya buat saat ini kan saya bilang Ayu situasinya istri saya. Jadi siapa yang nggak suka ya istri hamil, bakal punya anak. Jadi ya alhamdulillah. Oke, ya udah. Udah pernah terperiksa atau gimana gitu? Thank you, Ji. Tadi saya komunikasi dengan Ketua TPU dan saya sih husnuzon sekali, mereka adalah orang-orang yang insya Allah memuliakan para alim ulama